Oke, one, two, three, four, five. Open the door. Halo, angkatan ke. Halo, selamat siang angkatan ke. Kembali lagi bersama saya Gabriel, Cipace Ganteng, tentunya. Kali ini gue nggak sendirian, kita kedatangan tamu pakar budaya asli nih. Gue ajak dari Yogyakarta. Asik. Silakan perkenalan dirinya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Oci. Halo Oci. Nah, ini pasti pada nggak percaya kan kalau Oci ini asli dari Jogja. Coba Ci ngomong bahasa Jawa dikit Ci. Aduh ini susah sih, cuma oke, aku try ya. Ya oke. Halo adik-adik mahasiswa anyar, piye kabar Ki? Sehat kelupas, mantap. Oke Ci, jadi gini nih Ci. Ini kan freshman pastinya datang dari seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke. Atau bahkan ada juga yang dari luar negeri nih. Nah, nantinya mereka tuh bakal menimba ilmu bersama-sama di Jakarta setelah corona ini selesai. Yep, betul banget. Nah, kali ini kita pengen bahas seputar culture shock agar freshman ini nggak kaget kalau misalnya pindah ke Jakarta tentunya. Oke, culture shock ya. Tapi gini ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, better buat kita itu paham definisi si culture shock itu sendiri kayak apa ya. Setuju, Ci? Setuju. Oke, jadi gini, dari yang gue baca, culture shock atau gegar budaya itu istilah yang digunakan untuk ngegambarin perasaan terkejut, gelisah, dan juga keliru nih yang dirasakan kalau seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan sama kebudayaan pribadi atau kayak emang beda banget budayanya. Nah, Ci, pernah nggak sih ngalamin culture shock itu? Culture shock bagi gue. Yap. Puji Tuhan, gue belum pernah sih kayak ngerasa culture shock. Impact dari culture shock ya. Contohnya kalau misalnya dari cara berpakaian, paling simpel nih. Yang biasanya orang dari Jawa pindah ke Jakarta langsung berubah pakai yang mini-mini atau semi rambut. Menurut gue itu ada dua perbedaan sih antara culture shock sama interest. Kayak misalnya ada yang nanyain, ih kakak ini semiran kayak bule-bule gitu pasti kena impact culture shock di Jakarta kan? Gue akan langsung ngomong, sorry, ini gue emang suka hobi fashion dari dulu, maupun gue di Jakarta atau di Padang atau di Kalimantan atau di Jogja sekalipun, gue akan tetap semi rambut karena gue suka. Nah ini yang membedakan antara impact dari culture shock sama emang personality gue kayak gimana, hobi gue kayak gimana gitu. Terus kalau pergaulan ya, jujur gue welcome sama siapa aja. Mau ada orang baru ngajak gue teman, ayo mau curhat, ayo. Cuma gue gak terima sama semua impact dari pertemanan itu. Ya, misalnya gue sering banget nih diajak, Ci, ayo ke live music. Ini live music dalam tanda kutip ya. Oke. Ya gitu lah. Oke, dalam tanda kutip live music. Ya. Oke. Gue pasti akan mikir dulu siapa yang ngajak gue. Terus apakah dia itu bisa gue andelin kalau misalnya terjadi apa-apa nanti gue bisa balik enggak ke kosan gue dengan selamat. Ya. Dan gue lihat pertemanan nanti siapa aja yang diajak. Kalau misalnya emang lebih banyak yang gak gue kenal, gue akan terang-terangan untuk menolak karena gue takut gitu loh. Apalagi Jakarta ya, metropolitan bos. Mau sharing dikit lagi nih buat adik-adik. Boleh. Intinya kalau misalnya kalian ingin masuk ke sebuah lingkungan yang baru, kalian itu harus persiapkan mental dulu. Persiapkan diri, kalian tahu diri kalian tuh kayak gimana. Kalian bisa yang tipikal orang gue kalau misalnya ikut-ikut gue bisa lepas nih dengan mudah karena gue nggak gampang kecanduan. Kalau misalnya gue tahu gue gampang kecanduan, please jangan untuk ikut-ikut karena itu bahaya banget. Benar. Pinter-pinter juga untuk milih circle pertemanan karena ini itu paling penting untuk kalian semua anak rantau. Ya gue menanggapin sih yang tadi yang lo bilang masalah pemilih circle. Kadang-kadang misalnya gini, kalau kita nggak milih circle yang dalam tanda kutip benar dari awal, terkadang kalau kita udah di dalam itu susah banget keluar. Kalau macam misalnya gini, jadi lu contohin diajak ke live music dalam tanda kutip live music, terus
circle kita misalnya oke fine teman-teman, oh gue kenal ini, gue kenal gini, gue kenal ini. Tapi terkadang kalau misalnya dia ngajak, bro pakai ini yuk, dalam tanda kutip ya, lu paham lah apa. Nah misalnya gini, santai kok, ini temannya kita nih, santai kok, ini barang nih aman kok. Nah kita sebagai temannya kayak kalau gue nolak kayak nggak menghargai dia gitu. Jadi kalau misalnya lu udah terkurung dalam tanda kutip circle yang nggak baik, terkadang lepas itu sulit. Jadi mendingan bener kata lu, memilih circle yang baik dari awal supaya kedepannya lu waktu lu berkuliah di sini lu take the positive thing aja. Jakarta itu jahat, emang jahat. Karena kalau misalnya lu nemu kebaikannya itu juga banyak. Gue mau nanya nih, kalau gimana sih cara ngebantu para freshman nih, adik-adik kita biar nggak depresi, ngatasin culture shock ini sendiri? Waduh, biar nggak depresi ini susah ya. Apalagi banyak banget yang perlu dipersiapkan. Ya kayak tadi gue bilang, kamu harus tahu pribadimu sendiri kayak gimana. Kamu kalau misalnya lagi depresi, lebih suka menyendiri apa harus ada temen yang buat support kamu. Yes. Tapi poin yang paling penting ya, jangan pernah kalian masuk ke dalam narkoba. Yes. Bahaya banget. Coba-coba narkoba itu bahaya banget. Benar, setuju. Kita juga perlu nih buat cari tahu tentang si Jakarta ini kayak gimana. Apalagi buat kalian yang dari luar negeri ataupun dari luar Jakarta. Karena ini penting banget. Kita harus tahu gimana tempat-tempat yang misalnya nggak boleh didatengin, atau tempat-tempat yang kalau misalnya kalian terpaksa datengin harus jaga-jaga juga karena banyak copet lah atau apalah, preman lah. Benar. Biar kita juga lebih paham sama beradaptasi dan bisa mentolerir perbedaan budaya gitu ya, Ci. Yap, betul banget Gap. Karena adaptasi itu juga bukan berarti kita harus menerima semuanya ya kayak yang tadi kita bilang dari tadi ya. Tapi itu kita harus tahu cara berkompromi. Kita tahu cara memberi batasan pada diri kita dan impact dari luar itu. Nah, kamu punya pesan nggak kira-kira buat adik-adik kelas kita nanti? Pesannya untuk kalian semua mahasiswa anyar 2020, angkatan 2020 ya. Pesanku tuh jangan sampai kalian jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Kalian harus pintar-pintar nyari pergaulan, pertemanan, circle kalian. Dan ingat, kalian itu di sini nggak sendiri. Kalian itu ada teman-teman, ada kakak tingkat, ada dosen, dan juga staff SU yang siap sedia membantu kalian kok. Kalian ajak curhat ke kakak Oci ya, kalau misalnya kita ketemu, curhat aja gak apa-apa. Sebelum kita sudahi HTI hari ini, kita tagline dulu yuk, barengan ya, biar semangat. Student Orientation 2020, light up the magic, bring up the spirit. Oke, gue Gabriel. Gue Oci. Pamit undur diri, sampai bertemu di Healthy Talk Indonesia berikutnya. Bye-bye.